Iya. Oke, Kang Doni, mungkin boleh diceritakan nih update terkait kasus tabrakan yang mengakibatkan nyawa orang meninggal di klien Abang. Mungkin boleh ceritakan sejauh mana prosesnya sekarang? Ya, baik. Jadi pada tanggal 28 Juni 2024 yang lalu, 6 bulan lalu, terjadi laka lantas yang mengakibatkan meninggalnya keponakan kami, saudari Helvia, dalam usia 20 tahun. Yang mengenaskan bagi keluarga adalah lambannya proses penanganan proses perkara laka lantas yang mengakibatkan meninggal dunianya Helvia. Yang kedua adalah tidak ditolongnya korban meninggal dunia oleh pelaku, terkesan membiarkan korban terkapar di jalan raya sehingga kehabisan darah, akhirnya ditolong oleh warga sekitar, dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Ini yang saya miris ya, karena ini juga tertutup, tidak ada satupun media yang berani memberitakan berita ini. Sementara ini kan kejadian di Lampung, masa kami harus memberitakan dari Jakarta? Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat korban baru dimakamkan, keluarga baru kembali ke rumah, didatangi oleh tersangka bersama aparat untuk meminta surat tanda tangan pengeluaran mobil. Apakah di sini ada etikanya ini? Baru pulang ngubur, minta tanda tangan buat mengeluarkan mobil. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kami semua keluarga di sini ya. Kenapa kok bisa seperti itu gitu loh? Hati nuraninya di mana? Baru nabrak, baru dikubur kok minta tanda tangan orang tua untuk mengeluarkan BB-nya, mobilnya itu. Gitu. Nah, yang paling miris adalah tersangka atau sekarang menjadi terdakwa di dalam persidangan yang masih berjalan tidak pernah ditahan sejak dari penyidikan di kepolisian, sejak naik P21 ke kejaksaan hingga kini di pengadilan, tidak pernah ditahan sekalipun. Ya, ini ada apa ini? Gitu loh. Ini harus diusut tuntas, ada apa? Kenapa menghilangkan nyawa orang tidak ditahan sama sekali? Nah, ini tentunya keluarga sangat kecewa. Siapapun yang mengalami kejadian ini tentunya akan marah, tentunya akan kecewa. Ini harus kita suarakan supaya peradilan ini harus terang benderang. Dan satu hal yang kami duga ya, di garis bawahi patut kami duga, ini gelarnya dokter atau apa? Namanya juga siapa, identitasnya? Ini kami duga ini ada penggelapan identitas. Namanya hanya LN saja, ya. Profesi katanya dokter, tapi gelarnya dokter SHMH. Nah, ini mana yang benar nih? Coba majelis hakim yang memeriksa perkara Helvia ini, tabrak lari pembunuhan, tabrak yang mengakibatkan meninggal dunia Helvia ini, mohon diperiksa kembali identitas dari terdakwa. Karena dunia sekarang lebih mudah mencari seseorang, ya. Jangan pakai Google aja juga udah lebih mudah lagi mencari seseorang, tapi kami keluarga tidak pernah menemukan nama tersebut. Jadi patut kami duga ini ada penyelewengan identitas. Pengadilan mana Bang sidangnya Bang? Di Pengadilan Negeri Metro Lampung yang memeriksa perkara ini. Harapan kami adalah
agar majelis hakim yang memeriksa perkara tabrak sehingga korban meninggal dunia dengan terdakwa LN agar mencari fakta-fakta persidangan yang sebenarnya, dan juga untuk jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Metro juga harus tetap mempertahankan apa yang sudah di BAP oleh para saksi-saksi. Kita harus bersiteguh, jangan berpengaruh apapun. Kalau enggak, kita kejar terus sampai mana. Ya, kami nggak segan-segan akan melaporkan semuanya bila mana ada rasa ketidakadilan dalam perkara ini. Gitu. Dan sekali lagi, mohon diperiksa identitas terdakwa, entah itu dokter atau dokter yang mengaku SHMH, saudari LN. Pengadilan mana, Bang? Di Pengadilan Metro Lampung. Kang Doni, saat kronologi gimana Kang? Maksudnya saat ditabrak, apa tindakan dari terdakwa Kang? Sama kronologinya, Bang, gimana Bang awalnya kejadiannya seperti apa? Ini kan belum ada kan di media kan? Iya, jadi kronologinya itu ada di perempatan jalan di Metro ya. Tiba-tiba motor melintas, melewati mobil melintas, datanglah mobil Ayla milik terdakwa. Disitulah ditabraknya motor korban hingga meninggal dunia, kehabisan darah di tempat, meninggal dunia. Sementara pelaku dalam kejadian tersebut hanya berdiam diri di mobil, bahkan menghindar untuk tidak membantu sama sekali korban. Yang membantu adalah masyarakat setempat, lingkungan yang mengetahui terjadinya kecelakaan hingga membawa ke rumah sakit hingga meninggal dunia. Meninggal di rumah sakit atau di Dalam perjalanan ke rumah sakit. Yang nganter siapa Kang? Mungkin Warga di sekitar kejadian perkara. Gitu. Nah, mungkin untuk terdakwa sendiri ada ngasih santunan atau biaya apa Kang untuk permintaan maaf gitu? Sampai detik ini belum ada apapun, omong-omongan apapun, bahkan hanya meminta tanda tangan untuk mengambil mobilnya. Itu yang didahulukan dibanding rasa kemanusiaan yang nggak ada empati sama sekali. pada saat kejadian pelaku itu berapa orang dalam mobil? Kejadian diketahui terdakwa atau tersangka atau terdakwa sedang bersama anaknya di dalam mobil, dan tersangka ataupun terdakwa ini tersebut berdiam diri, tidak menolong korban pada saat kecelakaan. Pada saat kejadian kondisi korban seperti apa? Parah atau seperti apa, Kang Doni? Kondisi korban parah, berdarah-darah, luka, berdarah semuanya. Boleh lihat foto ininya, Kang Doni, korbannya. Nah, ini korbannya, Helvia, usia 20 Naik kan? 20 tahun, Apa profesinya? pelajar, Oh, mahasiswa. masih sangat muda. Nah, Mahasiswa di mana, Kang Doni? Di Lampung. Di Lampung. Kang, berarti dari pelaku nggak ada indikasi mabuk saat kejadian nggak ngisah? Tidak. Ya. Sehat ya? Sangat clear. Untuk saksi seperti apa tuh Kang? Kan banyak orang itu bisa dijadikan saksi nggak sih saat persidangan? Ya, saksi di lapangan tentunya mereka yang diperiksa sesuai dengan fakta persidangan, fakta di lapangan, fakta kejadian, maupun diperiksa di kepolisian, ya sesuai apa yang disampaikan. Tetapi saya juga agak khawatir di dalam persidangan mereka mulai ketakutan apakah ada intervensi atau bagaimana. Ya kami juga nggak tahu. Yang pasti saksi-saksi pada ketakutan untuk memberikan kesaksiannya, begitu. Ada bukti CCTV gitu nggak ada Kang ya? Nah, kita sudah ada, sebenarnya ada CCTV, cuma kita kesulitan untuk mendapatkan CCTV. Ini kita ada terakhir nih. Nah, sebenarnya di tempat kejadian di tiang listrik ada ini CCTV. Nah, ini kami kesulitan untuk minta ini, kesulitan. Gitu, belum dapat sampai hari ini. Mungkin hari ini juga udah hilang menurut saya. Kejadiannya jam berapa, Kang Doni? Siang atau siang? Sore kali ya? Iya, menjelang sore. Kang Doni, apa sih tuntutan dari keluarga korban sendiri? Ya, tuntutan yang pasti harus sesuai hukuman yang berlaku, seadil-adilnya gitu ya.
Dan tentunya juga jangan seenak-enaknya, jangan sampai mereka punya kemampuan secara finansial terus bisa seenak-enaknya dengan hukum. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Makanya kami minta jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang memeriksa perkara ini harus lebih fokus, harus menggali lebih dalam para saksi-saksi, akan bisa melihat apakah diintervensi atau tidak, apakah dipaksa dalam BAP apa tidak, kan di persidangan nanti bisa kelihatan begitu. Oke, Kang Doni, ini kan boleh dibilang sangat lama karena kejadian 28 Juni 2024. Nah, sekarang sudah memasuki Desember dan masih proses persidangan, dan terdakwa atau diduga pelaku belum juga ditahan. Menurut undang-undang seperti apa kasus ini? Apakah mewajibkan untuk ditahan atau seperti apa, Kang Doni? Iya, kan dalam undang-undang jelas, dalam KUHP itu jelas. Tuntutan ancaman hukuman di atas 5 tahun bisa ditahan. Gitu. Apalagi ini kan menghilangkan nyawa orang lain. Masa enak bebas dengan enak-enaknya? Ini kan menjadi presiden buruk buat jadi jurisprudensi nantinya, ini bahaya ini kan begitu. Tapi hasil medis atau visum akibat kematian dari kecelakaan atau seperti apa? Ya, jelas terhadap benturan kecelakaan, ditabrak. Gitu, karena memang kehilangan darah di tempat, habis kehilangan darah. Gitu. Yang sampai saat ini keluarga masih ada intimidasi atau gimana, Kang? Ya, keluarga sih sekarang sudah, kebetulan bapaknya sekarang menjadi stroke akibat kejadian ini. Ibunya juga sekarang kan ya udah, ya namanya di kampung ya, sedih terus. Apalagi kalau kita cerita soal ini pasti nangis terus. Sekarang bapaknya juga nggak bisa apa-apa karena kondisinya stroke.